kaitan Abdi Negeri Nganjang Kawarga itu sebetulnya program original dari Pak KDM. Sekarang kita yang datang ke mereka, kita datangkan semua dinas-dinas untuk bisa memberikan layanan langsung direct. Responnya ada, sesuatu yang diberikan dan langsung dirasakan. Dan mereka sangat membutuhkan. Jadi poinnya itu. Pagi sampai siang sampai sore itu pelayanan, malamnya hiburan. Kita datangkan wayang gitu yang. Nah, kalau respon dari perangkat daerahnya nih Pak, kemarin kan jadi lebih riweuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Alhamdulillah Akang Teteh, hari ini kita mau ngebahas tentang ini ya Pak, programnya lagi rame wae gitu kan di Jabar. Oke. Di sini ada Dr. Andes Haji Raden Iip Hidayat MPD. Yeay. Beliau sebagai analis kebijakan ahli utama dari Biro Adpim atau Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar. Nih Pak, kita lagi mau ngobrolin tentang program yang lagi happening banget di Jabar. Abdi Negeri Nganjang Kawarga. Wow. Kemarin ini terakhir kali episode 6 Pak. Sebelum kita rolling tapping ini ya Pak ya. Mungkin nanti kalau udah uploading udah episode keberapa. Wah. Ini Pak, kita mau ngobrolin dulu nih. Kalau Abdi Negeri Nganjang Kawarga itu sebenarnya program apa sih Pak? Ya, terima kasih nih BKD sudah mengundang kami untuk berbagi ya. Betul. Kaitan dengan ASN Jabar ikut bicara kaitan Abdi Negeri Nganjang Kawarga itu sebetulnya program original dari Pak KDM, Pak Gubernur sendiri. Kenapa beliau menggagas ini? Karena beliau ingin rakyat itu merasakan gitu, layanan daripada pemerintah. Kenapa merasakan layanan? Karena ada 9 langkah yang divisinya beliau sampaikan. Salah satunya birokrasi melayani masyarakat. Biasanya masyarakat yang datang ke kita ya pelayanan. Nah sekarang kita yang datang ke mereka gitu. Sehingga makanya dicarilah desa-desa di 27 kabupaten kota mana yang ada lapangannya kira-kira demikian ya. Kemudian ada indikatornya gitu. Desa yang katakanlah miskinnya banyak, itu kita datangkan semua dinas-dinas untuk bisa memberikan layanan langsung direct. Layanan itu tidak itu saja, misalkan ada kesehatan dan sebagainya. Jadi kembali lagi ketika bicara apa sih Abdi Negeri Nganjang Kawarga, Abdi Negeri itu kan sama dengan pemerintahan, sama dengan kita lah aparat negara, aparatur sipil negara, hadir kepada rakyat Jawa Barat, dan itu terbagi dan kita lakukan setiap hari Rabu seminggu sekali. Nah, baru saja kemarin kita lakukan di Cirebon ya, dan itu antusias warga itu sudah mulai mengenal ini dan mereka memanfaatkan. Bagi kami dinas-dinas terkait yang melayani itu ya sangat senang karena responnya ada, kita juga ada sesuatu yang diberikan dan langsung dirasakan gitu. Betul, jadi saling bersambut gitu saling ya bersambut. Pak ya. Iya, saya juga ngecek ini Pak, komen-komennya dan selalu rame ya. Misalnya kayak tiba-tiba dari Abdi Negeri Nganjang Kawarga itu tiba-tiba Margo tuh jadi ngelaporin soal jalannya kayak gimana, terus kayak fasilitas-fasilitas yang ada di sana juga gitu. Bahkan berarti kalau sebelumnya pernah ada inovasi mall pelayanan publik Pak, berarti ini teh lebih dekat lagi kepada masyarakat gitu ketimbang mall pelayanan publik. Tapi karena ini tuh sifatnya kayak berkeliling ya Pak ya. Betul. Jadi Akang Teteh atau wargi Jabar harus tahu nih kapan jadwalnya, kira-kira yang mendekati dengan tempat tinggalnya. Wow, sebenarnya ini idenya fresh banget nih Pak. Itu datangnya gimana caranya datang ide kayak gitu? Ya, yang saya tahu, yang kami tahu ya, Pak KDM itu kan orangnya dari dulu sudah jalan-jalan, sudah keliling-keliling, Jawa Barat, dan beliau tahu betul dari lapisan bawah sampai manapun gitu. Dan dia melihat ini ketika jadi gubernur, ini harus ada kebermanfaatan dong bagi pemerintahnya. Maka nama pertama bukan Abdi Negeri Nganjang Kawarga, dulu namanya Safari Cinta dulu. Awal-awal itu ya. Kemudian sekarang diganti menyesuaikan. Nah sesungguhnya poinnya adalah bagaimana Pak KDM itu memberikan layanan ya, memfasilitasi rakyatnya gitu. Walaupun ini
masih terbatas seminggu sekali dan di 27 kabupaten kota berkeliling gitu. Tapi selama 5 tahun ini akan dilakukan. Selama 5 tahun. Pak, apa bedanya dengan mall pelayanan publik? Nah, itu kita mendorong kan kabupaten bikin juga, dan itu tetap aja si masyarakat datang ke mall. Nah, ini katakanlah perpanjangan mall itu atau bagian daripada mall itu datang ke desa apa yang memang harus kita intervensi untuk menjadi kebaikan. Jadi memang ini disegar dari Pak KDM, Pak Gubernur melakukan safari ya perjalanan dan menghadirkan kita PNS di desa-desa terpencil dimanapun. Iya, seru banget ya Pak. Dan kalau aku melihat sifatnya juga lebih masyarakat atau lebih kayak kesederhanaan gitu ya Pak ya. Jadi kayak untuk rakyat Jawa Barat dan dari rakyat Jawa Barat juga karena memakai lapangan gitu. Enggak tiba-tiba dibikin bangunan gitu. Iya, jadi memanfaatkan yang ada ya. Betul. Oke, Pak, menurut Bapak ini bagaimana program ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput? Ya, kuncinya trust, kepercayaan. Betul. Nah, untuk percaya itu kita harus peduli, poinnya itu. Nah, ketika kita peduli, memberi layanan. Contoh ya, yang saya lihat ini dari beberapa kegiatan yang warga itu banyak bot yang dipenuhi, yang paling banyak itu saya lihat dari kesehatan dan Dukcapil. Jadi mereka bikin KTP, bikin KK walaupun bersama dengan kabupaten kota, direct langsung jadi gitu loh. Itu kan kerasa betul manfaatnya. Kesehatan, apa yang bisa hitanan massal, itu kan mereka daftar gratis, dilayani dengan dokter profesional, kemudian dapat cepat segala macam, itu kan membahagiakan gitu loh. Bagi terutama mereka yang ingin nyunatin anaknya tapi terkenal dengan anggaran, terkenal dengan segala macam gitu, tapi dengan hadirnya gitu ada kebermanfaatan. Nah, itu bentuk peduli kita. Ketika peduli, maka akan terjadi trust, kepercayaan. Itu yang sedang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi agar kita sama-sama. Kang Deddy sekarang gayanya sangat terbuka. Semua dibuka, rakyat biar tahu. Itu poinnya gitu. Dan beberapa layanan memang langsung jadi ya Pak ya? Langsung jadi. Instan gitu. Sangat instan, iya betul. Ada yang instan langsung. Dan mereka suka itu. Ya karena isuknya nggak sedidinya deh Pak ya. Memanfaatkan. Walaupun nanti kebagian lagi mungkin di Kabupaten Cirebon kemarin misalkan ya, itu kan berbatasan di Jawa Tengah Bu. Jadi itu hampir 40 menit dari kota Cirebonnya ke sana tuh. Jadi berbatasan dengan provinsi. Jadi memang jauh gitu ya. Tapi nanti juga akan ke Cirebon lagi kabupaten mungkin di bulan apa gitu. Kemudian keliling 27 kabupaten kota. Betul. Karena saya juga pantau kemarin di komennya Pak. Kayak tumben ini ada acara pemerintah di Cirebon Timur katanya gitu. Itu dia. Berarti itu gebrakannya memang gak main-main. Iya. Makanya ada survei dulu Bu. Di desa mana nih yang memang perlu ada intervensi positif dari kami gitu ya. Dan mereka sangat membutuhkan. Jadi poinnya itu. Dan dengan kehadiran para pejabat dinas ke lokasi juga kan mereka langsung up to date lihat di lapangan ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan disesuaikan. Gitu. Wow. Kalau berarti Pak, kalau sejauh ini respon masyarakat gimana nih? Ini dia. Kalau lihat respon mah sudahlah. Sudah dapat kabar aja mereka sudah berbondong-bondong. Kenapa? Karena dibagi 2 event, namun event temanya jadi pagi sampai siang sampai sore itu pelayanan, malamnya hiburan. Nah, fungsi hiburan ini jangan dianggap hiburan untuk hiburan, tetapi ada pesan-pesan pemerintah yang disampaikan. Makanya hiburan itu ada dalam bentuk wayang, apakah musik gitu. Nah, di situ Pak KDM ikut terjun. Nah, terjun di situ dia memberikan informasi, memberikan pesan, memberikan hal-hal yang perlu diketahui masyarakat atau masyarakat juga mendengar keinginan dari masyarakat. Pak Gubernur juga mendengar juga gitu. Jadi di situ terjadi interaktif yang positif menurut saya. Jadi yang namanya nganjangka warga itu tentu saja kebahagiaan tidak saja di masyarakat, dari kami juga yang ditugaskan negara untuk melayani terpenuhi begitu. Jadi poinnya link and match atau ting-tingnya nyambung lah kira-kira begitu. Betul. Dan kalau saya sebagai warga biasa juga Pak ngelihatnya memang di live YouTube yang Humas Jabar aja. Gitu. Dan melihat kayak memang benar. Jadi hiburannya itu nggak cuma hiburan ya, tapi ada pesan-pesan yang di dalamnya. Iya. Kadang-kadang interaktif itu. Pak KDM manggil orang, siapa aja dicabut. Itu kan langsung rakyat yang ngomong gitu loh. Benar. Jadi suara mereka yang didengar.
Itu aja. Apa yang dirasakan mereka? Karena kan kita pelayan. Betul. Yang namanya pelayan itu kan harus melayani, itu poinnya gitu. Itulah. Iya, dan memang cara bisanya juga yang belak-belakan gitu. Jadi masyarakat entah kenapa ada aja gitu Pak ngeluarinnya gitu. Nggak ada filter gitu. Dan berarti di dalam hatinya mungkin ya ini ya yang diinginkan masyarakat. Dan itu real gitu ya. Faktual gitu. Oke, ini lucu banget nih Pak. Berarti ada korelasi ya antara pelayanan masyarakat dengan hiburan masyarakat. Iya, sangat korelasinya. Ya itu terjadi dialog interaktif. Kita juga tidak pernah diskenariokan, Pak nanti Bapak ngomongin, enggak juga. Jadi beliau itu aja gitu. Apa yang menjadi visi misinya dituangkan dalam bahasa sederhana, disampaikan kepada masyarakat. Ketika terjadi ada respon, kadang-kadang dipanggil, saya ngobrol naik ke panggung gitu ya, diajak ngobrol. Siapapun itu kan, kita tidak tahu apakah dia nelayan, apakah petani, apakah pedagang, atau apapun. Apa yang jadi kesulitan dia kemukakan. Dan itu dapat respon langsung. Dan kami, aparat di bawah PKDM juga kan sangat respon ya ketika ada kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau, ya tentu kita harus respon. Jadi interaktif ini menjadikan korelasi ini menjadi korelasi yang positif gitu kira-kira. Iya. Tapi sekarang mah ganti Pak, katanya bukan lagi lapor damkar, jadi lapor gubernur. Iyalah. Nah, berarti hiburannya juga memang mungkin dengan kemasan yang seperti itu ya Pak ya, yang bisa diterima oleh masyarakat. Kan jadi refresh, tenang gitu, tidak tegang gitu. Jadi mencoba, ya itu tadi di awal mendekatkan antara aparat dengan masyarakat. Kadang-kadang kan suka ada gap gitu ya. Tapi dengan hiburan itu akhirnya kan menjadi cair. Karena di pelayanan sudah mereka dapat kebahagiaan. Misalkan sunatan massal dilayani, ingin bikin KTP KK langsung jadi, gitu, ataupun apapun gitu ya. Terus malamnya hiburan, jadi enak, bahagialah gitu ya. Gitu. Bener, dan ini juga kayaknya yang bahagia ini Pak, tukang dagang sih nyatanya. Laku gitu. Laku ya. Nganeta ibu-ibuna cenah tong jara rajan wae gitu rudak. Iya. Ramai banget, jadi kayak pesta rakyat mungkin ya. Iya, mungkin ya seperti ya kayak pesta rakyat, karena itu kan mungkin boleh jadi si daerah itu jarang ada hiburan. Jadi ketika kita datangkan wayang gitu yang mungkin kapan mereka lakukan itu ya. Atau datangkan musik gitu, jadi menjadi sebuah kebahagiaan gitu. Mereka kan sudah haus gitu ya, inginnya kayak gitu mungkin satu titik kita lakukan. Iya, dan termasuk saya juga Pak. Jadi terakhir saya nonton wayang itu saya SMA, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi kayak ternyata rame ya gitu, dan ternyata bahasan-bahasan itu nggak lagi ngomongin soal dongeng-dongeng sejarah gitu, enggak, tapi memang bisa ngomongin soal isu-isu yang terkini, tapi dalam bentuk wayang. Wayang, jadi itu wayang itu kan ceritanya tetap ada, tapi di sisipan itu yang update gitu ya disampaikan. Betul. Dan diterima oleh bahasa anak-anak sekarang. Karena kalau bahasa wayang asli meureun nu sepuh hungkul nu apal teh nya. Tapi ketika anak-anak SMP SMA ya sejajaran itu mungkin juga perlu bahasa-bahasa update gitu kan. Gitu. Iya, dan ternyata bisa gitu ya, bisa diterima oleh semua kalangan. Nih Pak, kalau hingga saat ini nih Pak, daerah mana saja sih Pak si Abdi Nganjang Kawarga ini sudah terlaksana? Ini sudah 6 kali ya. 6 kali itu pertama pisan hari Sabtu di Pakuan, pertama di Bandung. Itu yang ngadain 4 dalang ya Pak? Nah, 4 dalang sekaligus malam-malam. Itu hujan ya. Tapi masyarakat Bandung luar biasa panas sekali. Mereka juga sudah rindu kan kepada kesenian tradisional mungkin ya, yang sudah langka sekarang ini. Setelah itu ke Cangkuang Wetan, itu di Kabupaten Bandung. Itu juga di lapangan, wah berdesakan Pak. Luar biasa lah gitu ya. Kemudian Cilame di Ngamprah, Bandung Barat. Setelah itu di Sumedang, di kantor pemerintahan Sumedang. Kan itu leganya. Jadi setelah Sumedang kita ke Kuningan di Pandapa. Base camp Bapak ya? Dulu di Kuningan. Ya. Dan bagi masyarakat Kuningan bahagia sekali. Kenapa? Karena memang itu yang dirindukan. Kemudian ada implementatif yang faktual dan langsung direct ya. Jadi senang lah masyarakat dengan hiburan. Apalagi Pak KDM hadir di sana, interaktif begitu, itu bahagia. Kalau lihat di fiturnya Pak KDM kan manggil ibu-ibu yang ikhlas itu dikasih uang teh nolak. Iya, iya, tapi kan ternyata itulah masyarakat sesungguhnya gitu. Walaupun semuanya kerja gitu, tapi kan hal yang terakhir kemarin di Pabedilan, Kabupaten Cirebon yang berbatasan dengan Jawa Tengah.
Itu saya juga sana memang cuaca ya panas kalau siang itu luar biasa. Tapi mereka sudah biasa malahnya pinuh we ngagumul gitu. Makin teduh, makin sore, makin malam. Nah menjelang maghrib, wah sudah makin penuh lagi. Gitu. Ya. Gini kan banyak kayak menyebar ya Pak ya. Kayak itu tuh ada pemilihan metodenya nggak sih Pak? Metode pemilihan daerah yang mau dikunjungi sebagai program ini? Ya tentu saja. Karena kan ini leading sektornya ada 3 ya. Adbim sendiri, kemudian desa dengan Parbud. Nah ke depan ini mungkin lebih di desa yang menangani karena yang lebih tahu. Nah oleh sebab itu ini desa mana dulu segala macam itu skala prioritasnya di dinas desa yang memberikan masukan kepada pimpinan. Di Kabupaten A misalkan desa ini ada 3 alternatif, 4 alternatif, pertimbangannya apa gitu. Karena kita harus tepat sasaran gitu. Karena kan tidak sedikit juga desa yang sudah sejahtera kan. Kayak di Kuningan aja juga kan ada yang perlu bantuan, ada juga yang memang sudah maksimal, sudah bisa mandiri gitu ya. Nah itulah yang diberikan informasi oleh desa sehingga nanti pimpinan memutuskan untuk Kabupaten A di sini, Kabupaten B di sini segala macam. Itu tiap hari Rabu. Selama 5 tahun insya Allah akan dilakukan. Ya, berarti akan ada yang mau nanya kenapa daerah saya belum misalnya kayak gitu. Sebenarnya udah berdasarkan analisis dari DPMD sendiri ya. Betul. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oke. Nah, berarti kan kalau program ini tetap ya Pak, tadi ada tiap hari Rabu. Tiap Rabu ya, rutin seminggu sekali gitu ya, dan Pak Gubernur pasti hadir. Tapi boleh jadi juga ini kita sebutnya tiap Rabu ya, dulu mah Rabu Wekasan gitu ya. Nah kadang-kadang juga bisa jadi hari Sabtu, tapi seminggu sekali ada gitu ya. Tapi umumnya patokan kita Rabu aja lah gitu, Rabu aja. Kayak kemarin ini ya Pak ya, yang di Sumedang ya, yang tanggal 2 Mei. Iya, karena bertepatan Hardiknas itu ya sekalian. Hardiknas itu di Kuningan. Salah, Kuningan. Kuningan ya. Pas pisan. Kalau di Sumedang berkaitan dengan hari ulang tahun Sumedang. Oh iya betul. Sumedang. Ibu orang Sumedang? Sanes Pak. Orang Bandung. Tapi tong naros jalan apa kabi mah apa? Oke. Kalau misalnya ini Pak, pemilihan daerah udah tadi berdasarkan analisis. Kalau pemilihan hiburan kan macam-macam ya? Ya. Gini teh ya. Saya mencoba memahami bahwa Pak KDM itu sebetulnya seniman juga. Betul. Karena Pak seniman, karena beliau juga pernah mencipta lagu. Dan beliau juga budayawan gitu ya. Kenapa budayawan? Kita sudah maklum, beliau sangat kenal bicara masalah tata Sunda ini. Dengan konsep tritangtunya, dengan konsep segala macam tentang kesundaan lah, Kisunda. Jadi beliau itu mampu memanage sebuah acara. Ini ngepasnya hiburannya wayang atau apa gitu. Terus wayang itu siapa dalangnya. Jadi sedetil itu begitu. Makanya belum pernah gagal menurut saya ketika tampil penampilan itu gitu. Semua suka gitu. Dan semua happy dan semua kena gitu. Jadi saya berpikir beliau yang sudah paham seni, paham budaya, beliau pasti memberikan yang terbaik. Jadi poinnya itu ketika beliau ini bagusnya ini bagusnya ini. Dia pilih. Oh, jadi ada sense jadi seninya dia. Iya, itu kan bicara rasa ya. Suasana kebatinan lah. Betul. Beliau itu kan ya saya bilang tadi sering keliling kan ke Jawa Barat itu jadi desa ieu mah mungkin ya sudah ada itu. Beda dengan kita kan baru pertama desa naon ini mana kayak gitu. Tapi beliau itu kan sudah punya rasa gitu. Maka ketika bicara pelayanan di sini, bicara hiburannya seperti apa, kena gitu. Iya. Dan bahkan interaksi tuh nggak hanya di dunia nyata Pak. Sebenarnya di YouTube juga rame Pak. Kalau orang komen, jadi pas running hiburan tuh dibalas komen tuh mereka saling balas Pak. Itu dan aku melihatnya kayak ya interaktif banget ya. Bahkan dan mereka bebas ya. Iya. Dan ini mereka tuh kayak terbuka aja gitu. Ente sieun itu acara pemerintah sieun gitu ente Pak. Bagus gitu. Oke, itu kan ada respon masyarakatnya udah, respon dari tadi pemilihan hiburan udah. Nah, kalau respon dari perangkat daerahnya nih Pak, mungkin kan jadi lebih riweuhnya. Ya, saya mencoba mendalami para kepala dinasnya ya. Jadi sesungguhnya mereka juga dengan kegiatan ini satu rasa tanggung jawabnya, responsibility-nya terhadap tupoksinya itu makin menguat. Karena apa? Karena direct dengan masyarakat.
Yang kedua, mau tidak mau memang dinas itu harus ada kebermanfaatan bagi masyarakat. Makanya ada dinas kan untuk ngurusin nih, tujuannya eta kan kira-kira begitu. Nah inilah apa yang dilakukan ya, dan saya juga suka bahwa dinas provinsi juga kan tidak sendiri sesungguhnya, dia kolaborasi dengan siapa? Dinas kabupaten kota. Nah seperti dinas kesehatan provinsi datang ke kabupaten A, desa apa gitu ya. Dia juga koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten setempat, maka puskesmas mana digabung situ. Jadi pelayannya tidak sedikit, jadi makin banyak yang dilayani. Itu lebih bagus kan gitu, ketika sarana prasarana memungkinkan, kemudian fasilitas ada gitu. Kenapa tidak jadi diberikan gitu. Itu jadi poinnya, jadi ada kolaborasi, ada koordinasi antara dinas-dinas, dan mereka suka karena memang tupoksi mereka, tanggung jawab mereka untuk melakukan hal yang terbaik bagi masyarakat di bidangnya gitu. Dan ini tanggung jawab tugasnya nyatanya memang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Iya, kalimatnya ciganu formal pisan. Padahal itulah yang terjadi. Jadi akhirnya karena setiap Rabu mau tidak mau kan dia akan menyiapkan lagi Rabu depannya apa lagi. Nah, kadang-kadang ada juga yang kritis, Pak, datang ke kabupaten ini Malik si rakyat kan nanyakan, apa yang terjadi di sini di kabupaten yang terbanyak masalah kesehatan. Saya pernah itu dengar di Sumedang itu. Wah, rakyat sekarang berani. Berarti pelayanan disesuaikan kan kayak gitu. Betul. Sesak napas. Nah, kenapa sesak napas? Nah, itu kan bagian-bagian daripada itu. Jadi boleh jadi di suatu daerah mungkin sedang banyak DB misalkan. Pelayanan itu kan harus dikuatkan lah. Jadi ada penebalan di titik tertentu ketika akan pelayanan. Itulah sebabnya maka ketika Rabu depan di mana nih? Dinas itu sudah bisa mengantisipasi, menyiapkan diri kan, apa yang harus dilakukan. Dinas ini, kesehatan naon gitu segala macam. Oh, jadi sebenarnya kemampuan kita dalam problem solving juga terasa ya Pak ya? Dan mereka pasti buka data, poinnya kan punya data gitu. Bagus lah gitu. Oke, Pak. Terus kita ngomongin tentang program ini. Nah, perangkat daerah mana sih Pak yang memang, karena BKD mah enggaknya Pak, jadi kita kepo program OPD mana aja nih memang di program ini yang terjun langsung ke masyarakat tadi. Ya, tentunya yang berhubungan langsung dengan pelayanan ya. Pelayanan ya. Sesungguhnya BKD juga bisa membuka booth di sana ya, layanan. Jadi mau Pak buka pelayanan CPNS. Berebut pasti ya. Informasi CP3K kan pasti. Jadi gini, yang direct itu, yang langsung itu diantaranya dinas kesehatan. Dinas kesehatan yang sudah rutin itu kan cek kesehatan gratis ya, pemeriksaan kesehatan gigi sampai bawa alat-alatnya, karena koordinasi dengan Unpad lah. Jadi mereka juga bikin inisiatif komunikasi tidak saja dengan dinas kesehatan kabupaten, tapi juga dengan perguruan tinggi, dengan rumah sakit gigi segala macam itu yang swasta. Jadi bisa konsultasi kesehatan jiwa, edukasi kesehatan, screening TBC gitu kan. Karena sunatan massal segala macam. Nah, dinas pariwisata pasti dengan wayangnya, dengan keseniannya kan. Termasuk permainan anak tradisional. Kehutanan pasti ada bibit gratis nih dibagi-bagi kan. Nah, itu ramainya banyak. Bicara gunung itu kan bagi saya ketika jadi di Kuningan itu, gunung itu ibarat indung gitu, sumber kehidupan. Betul. Cuaca, udara, pertanian, peternakan sampai mata air. Maka harus dijaga. Ini sama nih Pak KDM juga luar biasa terhadap alam ini ya. Kemudian ketahanan pangan, bagaimana cek kesehatan hewan kan, itu kayak bicara banyak sekarang yang senang miara kucingnya. Tapi kan tidak kucing saja, sekarang mau Idul Kurban pasti kan domba, sapi yang perlu bantuan bisa disiapkan. Dinas sosial pendampingan lansia terlantar, nanti ada program itu Kak Indung itu nanti nyambung ya, nanti akan menjelaskan. Penyandang disabilitas, kebencanaan, dinas kelautan bicara masalah sertifikat pelayanan ikan, dinas perlindungan, banyak semua dinas lah. Semua dinas terlibat langsung, dan ini digilir. Tidak mungkin sekaligus breg gitu. Karena satu, lokasi juga berpengaruh. Kedua juga kesiapan yang harus disiapkan agar tepat sasaran, tepat guna gitu. Jadi digilir tiap itu. Tapi pelayanan itu maksimal. Dan kita selalu ada survei mana yang harus datang di sana ya. Prioritas dinas yang masuk misalnya ke situ. Nah, pasti ini banyak jalan rusak ya. Nah, itu di Bina Marga, jembatan kan kayak gitu-gitu ya. Bisa direct langsung. Jadi
Itu beberapa yang termasuk instansi vertikal juga, Bu. Jadi saya tidak dinas saja di provinsi. Misalkan kantor imigrasi Bandung, mereka punya layanan pembuatan paspor. Bisa langsung di situ ya, Pak? Bisa, itu juga kita libatkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin banyak yang belum tahu manfaat dari BPJS ini. Basnas juga, bagaimana cara bayar zakat, kemudian untuk apa uang zakat itu. Jadi semua akan membuka orang lebih transparan. Nah, itu beberapa dinas yang kita dan juga instansi yang kita libatkan gitu. Gitu kan. Berarti dukungan ini tidak hanya datang dari perangkat daerah lingkup provinsi ya, Pak, tapi instansi vertikal, kementerian lembaga yang wilayahnya di Jabar juga mendukung program ini. Iya. Nah, ini kan banyak, Pak, ya yang bertugas di program Abdi Negeri Nganjangka Warga itu. Itu pembagian tugasnya gimana nih, Pak? Ada Biro Adpim, ada DPMdes. Ya, itu sesuai dengan tupoksi lah. Ya, Adpim itu kan lebih kepada layanan pimpinan. Jadi bagaimana men-setting agenda pimpinan ya. Karena kan jangan sampai acara di itu tapi Pak Kademnya nggak datang, itu pasti jadi kekecewaan juga dong, makanya kita atur. Nah, kemudian desa ini yang punya desa-desa pasti dia tahu data, tahu potensi gitu ya. Terus apa yang harus diakses, harus apa yang diintervensi untuk kebaikan itu. Nah, itu masing-masing ada tugasnya. Pariwisata, ya itu tugasnya pasti urusan pariwisata kan tidak saja bagaimana menampilkan hiburannya, dia juga mungkin bisa melihat desa itu mungkin ke depan bisa dijadikan desa wisata. Itu kan jadi survei juga bisa gitu. Prospek juga. Mungkin infonya dari desa gitu. Nanti bisa kolaborasi antara dinas desa dengan pariwisata. Jadi boleh jadi ketika di lapangan itu bisa ada kolaborasi antar dinas gitu. Oleh sebab itu, kenapa semua dinas dilibatkan, walaupun pada pelaksananya bergilir ya, karena memang tergantung tempat juga kan, tidak mungkin semuanya gitu. Itu poinnya. Jadi kita juga ada kebersamaan di antara kita. Kemudian ada koordinasi dengan instansi vertikal, kemudian juga kita mendengar di rakyat, kita tahu juga di lapangan, itu kan lebih objektif gitu. Karena itu dia kita jadi lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat ya. Orang kita melayani masyarakat. Ya. Walaupun masyarakat kita paling banyak di Indonesia ya, hampir 50 juta. Pasti banyak kahayang, banyak maksudnya keinginan yang ingin disampaikan, ingin dipenuhi, tapi kita juga melihat kekuatan. Tapi poinnya adalah kita sudah ada upaya-upaya untuk memenuhi apa yang mereka harapkan gitu lah. Betul. Ya. Lagi kalau program ini memang bermanfaat buat masyarakatnya, buat kita sebagai perangkat daerah juga, dan untuk pimpinan juga ya Pak ya. Ini rencana programnya ke depan seperti apa nih Pak? Karena kalau melihat pesta rakyat itu kayaknya biayanya besar nggak sih Pak? Ya, ketika bicara biaya memang pasti diperlukan. Nah, dengan kemarin ada efisiensi, kita juga mengatur karena tidak mungkin semuanya tidak terlayani. Jadi ada beberapa yang dimaksimalkan. Oleh sebab itu perlunya kolaborasi itu. Boleh jadi kita mengakses juga dana dari CSR. Oh iya betul. Boleh jadi dari sponsor. Kan? Itu juga bagian-bagian itu. Makanya kenapa kita melibatkan instansi vertikal, mungkin BUMN, mungkin BUMD, itu bagian-bagian untuk bagian daripada pelayanan kepada masyarakat. Dan saya melihat bahwa Ari di urama gawena iyanya gotong royong gitu ya. Jadi ketika ada pangabutuh teh kita berusaha memenuhi itu gitu. Itu poinnya. Jadi kebersamaan ini menjadi sebuah keharusan di kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya melihat itu yang terjadi di lapangan. Saya suka sekali itu. Kelihatan ya Pak ya, ternyata semua orang tuh bisa gitu. Iya kan, saya ke lapangan juga, kepala desa hadir kan. Sebelum mulai tuh sudah lihat itunya, botsnya gitu ya. Tendanya gitu, kesiapannya, langsung ke lapangan gitu. Senang sekali deh. Itu memang bentuk tanggung jawab ya. Setiap 6 kali ini kan saya ke lapangan lebih awal, saya lihat tuh kepala desanya pada hadir juga gitu. Tanggung jawab itu artinya gitu. Iya. Pak, ini kegiatannya akan dilaksanakan sampai akhir tahun atau sampai kapan ini Pak? Insya Allah yang jelas Pak Kadem sudah menyatakan bahwa ini selama beliau memimpin Jawa Barat. Jadi paling tidak 5 tahun ya. 5 tahun ini akan dilaksanakan terus. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian daripada ikhtiar kita semua untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, dan juga ke depan mungkin pelayanan bisa lebih maksimal, lebih baik begitu, sehingga apa yang dibutuhkan
cepat terpenuhi gitu. Wow, berarti selama masa kepemimpinan beliau ini akan tetap berjalan. Tidak peduli efisiensi ya Pak ya, tidak peduli mungkin ada entah itu LSM gimana, pokoknya kita maju terus. Oke, Pak, ini kan Bapak dikenal sebagai penulis buku akar nih Pak. Iya. Oke. Mana buku nantinya? Minta tolong dulu. Iya, buku akar ya. Nah, Akang Teteh, Bapak ini juga dikenal sebagai penulis buku akar. Kemarin jadi beberapa kali jadi narasumber yang untuk diwawancari tentang buku akar ini. Buku akar ini adalah model kepemimpinan berbasis kearifan lokal ya Pak ya. Iya betul. Nah berdasarkan dari buku ini juga Pak Iip berhasil mendapatkan KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa. Nah melalui buku ini lah Pak Iip ini mengenalkan ya Pak model kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Nah Bapak bagaimana nih Pak Iip melihat kepemimpinan gubernur kita KDM jika dikaitkan dengan program Abdi Negeri Nganjang Kawarga? Ya buku ini kan saya tulis sebelum beliau jadi gubernur. Betul. Dan sesungguhnya buku ini ditulis challenge sih sebetulnya ketika saya dapat penugasan untuk semacam summer school ya di Grenoble University di Perancis gitu tentang belajar tentang manajemen and leadership gitu. Di akhir kuliah itu menjelang kita pulang ke daerah masing-masing, dia mengatakan ini menentang sekali sih karena Profesor Emeritus yang ngomongnya gitu. Jadi itu bagi saya challenge gitu. Dia mengatakan ngapain kalian jauh-jauh belajar ke sini tentang kepemimpinan? Yang benar belajar kepemimpinan itu dari daerah Anda sendiri, kearifan lokal. Kenapa? Karena dengan kearifan lokal itulah yang akan jadi dahsyat. Ketimbang Anda mengambil misalkan ilmu kepemimpinan dari Cina, dari Perancis, dari mana, belum tentu cocok dengan Anda. Jadi galilah ilmu kepemimpinan yang ada di lokal-lokal Anda sendiri. Itu yang menjadi kemudian saya pulang, oh bener ogenya gitunya kan latar belakangnya yang pas segala macam. Oleh sebab itu saya mencoba menggali dan menjadikan sebuah buku gitu tentang model kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Kenapa saya bilang model? Karena itu bagian saya melihat yang namanya pemimpin baheula mah raja-raja. Benar, sekarang pemerintahan, presiden, gubernur gitu ya. Nah, ketika bicara kearifan lokal berarti yang lokal. Nah, saya bilang Sunda. Nah, kalau boleh saya sedikit bicara bahwa buku ini setelah sebelum dibuat saya mencoba belajar dulu dan saya dapat bimbingan dari sejarawan Unpad Prof. Nina Lubis dan beliau mengatakan bahwa dulu itu di tahun 1400-an ada 3 kerajaan besar yang ada di Jawa Barat dan itu mendapat kereta juga. Apa kereta juga itu masa keemasan. Apa masa keemasan teh? Gemah ripah loh jinawi wibawa mukti. Buru di jero beri pantong alah tengah imah. Sejahtera dalam bahasa pemerintahan human welfare. Tidak ada serangan. Semua ada ibadah. Dan 3 raja itu ternyata ini masih saudaraan. Jadi barat dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, tengah katakanlah Periangan Prabu Siliwangi, dan timur Sunan Gunung Jati. Nah, 3 raja ini yang bertapa kereta Yuda itu saya coba menurunkan ilmu kepemimpinannya. Dari ilmu kepemimpinannya ini ternyata ada 4 kesamaan menurut versi saya sebagai penulis. Apa kesamaannya? Mereka sudah melakukan hal yang bersifat berkeadilan. Jadi yang pertama adilinuhung. Apa adilinuhung itu? Sudah mulai ada semacam pengadilan lah orang bersalah teh kunaon salah teu pan raja baheula mah paehan bunuh gitu ya hukum gitu. Ada itu. Kemudian proporsional ngasih uang kepada anak-anak 3 teh sarua harus beda nu jema SMA nu SMP harus berbeda itu proporsional. Yang kedua karismatik. Jadi raja-raja dulu tuh berkarisma. Memang anak raja jadi karisma mungkin. Tapi sekarang bisa nggak karisma? Kita PNS bisa. Ketika apa? Melakukan 3 hal. Apa? Pertama berintegritas. Kedua profesional. Ketiga melayani. Pasti kita punya karisma terbentuk dari itu. Oh, okay. Yang ketiganya artikan. Mereka tidak pernah berhenti belajar. Si raja walaupun dia sudah raja. Tapi dia mau belajar gitu. Walaupun ke rakyatnya atau ke yang lebih rendahnya. Tapi dia mau belajar. Yang keempat. Ternyata mereka tuh rancingan itu cerdas. Calakan itu tahu momen, tahu timing. Pinter. Nah.
empat ini yang saya lihat sama gitu. Dan ketika kalimat awalnya disatukan ternyata jadi akar. Jadi judul buku saya itu akar. Padahal singkatan. Iya itu dari mulai adiluhung, karismatik, artikan, rancingeus. Itu sebetulnya mah ini model kepemimpinan. Nah tadi saya katakan kenapa ini bersaudara? Karena dulu tahun 1400-an Prabu Siliwangi menikah dengan seorang wanita muslim namanya Subang Lara. Dari pernikahan itu melahirkan 3 anak, Walang Sungsang, Rara Santang, Kian Santang. Siapa Walang Sungsang? Walang Sungsang Pangeran Cakrabuana penguasa Cirebon. Siapa Rara Santang? Rara Santang yang melahirkan seorang anak yang kita kenal sekarang sebagai Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu putranya Prabu Siliwangi. Nah, kemudian siapa Maulana Hasanuddin? Hasanuddin itu putranya Sunan Gunung Jati. Kenapa bisa satu periode itu? Dulu itu orang itu usianya panjang. Prabu Siliwangi di atas 100 tahun. Sunan Gunung 120 tahun. Jadi ada masih sama gitu ya, periodenya masih sama. Tapi ketika memegang Tatar Sunda Jawa Barat itu dapat kereta juga masa ke masa. Nah, itu diturunkan dalam sebuah buku ini. Dan ini kami kerjasamakan dulu dengan BPSDM dan hari ini dengan BPS sedang menyusun modul untuk pembelajaran yang saya harapkan untuk semua, karena kan hari ini yang jadi pemimpin yang sudah jelas masih di PNS sih. Dia kan pasti jadi staf eselon 4, katakanlah eselon 3, eselon 2, eselon 1 itu kan jadi pemimpinan. Paling tidak pemimpin untuk di lokasi atau di dinasnya masing-masing. Nah, ketika dia bisa jadi pemimpin di Tatar Sunda ini gitu ya. Khasnya gitu. Jadi kita punya kekhasan bahwa orang Sunda mah pasti punya nilai adilnya, karismatiknya, mau belajar, rancing. Nah ini kalau dikaitkan kemarin dengan Pak KDM, saya pikir beliau itu masuk di antara di sini juga menurut saya gitu. Coba aja lihat sekarang kan banyak ide brilian dia. Rancingeus artinya itu. Dan dia mau belajar. Belajar di mana? Ke alam, belajar ke desa-desa, kemana keliling-keliling. Berkarisma, sangat berkarisma, dia berani gitu. Itu poinnya. Jadi banyak hal yang juga ini sudah terjadi gitu. Walaupun buku ini sudah ada sebelum beliau jadi gubernur, tapi implementasinya bisa kita lihat gitu. Tercermin ya Pak ya dalam kepribadian beliau sebagai pemimpin. Dari mana lihatnya? Komentar netizen itu kan alam itu murni. Benar-benar. Itu parameter juga ya Pak ya. Parameter. Kayak gimana? Ya. Bahkan kalau yang lucu gini Pak kayak ada komen-komen, Pak tukeran aja sama gubernur saya. Itu kayak kita sebagai warga Jawa Barat, sirik ya punya gubernur di Jawa Barat. Ya mungkin masyarakat sudah melihat sekarang sudah itu dan ingin juga ya ada sesuatu yang baru gitu. Betul. Ya wajar lah itu. Dan bikin bangganya lagi karena banyak banget yang pemimpin di daerah lain juga justru mengikuti Pak program-program dari gubernur kita ini. Wow. Pak terakhir ini gimana nih Pak? Kita tuh udah ngobrolin soal tadi tentang Abdi Negeri Nganjang Kawarga. Betapa antusiasnya warga Jabar, terus kemudian bahkan kita itu ke tempat daerah-daerah yang memang mungkin jarang dikunjungi juga dari pemerintahan sebelumnya. Terus kita juga udah ngobrolin bagaimana pemerintah daerah juga menyambut dari program ini. Terus intinya itu dia mendekatkan masyarakat, pelayanan masyarakat ini kepada masyarakat sendiri. Termasuk ini adalah untuk mendukung ya Pak ya, mendukung dari 9 langkah ngawujudkeun Jabar Istimewa di bagian birokrasi melayani masyarakat. Wow, pas banget ini dengan visi misi Jabar Istimewa itu ya. Lembur diurus kota ditata. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal ya Pak tentang Abdi Negeri Nganjang Kawarga ini. Terakhir Pak, ada pesan atau himbauan nggak dari Bapak untuk ASN dan masyarakat untuk program Abdi Negeri Nganjang Kawarga? Yang pertama untuk ASN dulu ya. Saya berpesan nih teman-teman ASN, sama-sama Pak ASN dengan saya juga. Jadi sosialisasikan, sebarluaskan informasi berkaitan dengan Nganjang Kawarga. Kenapa? Karena kita yang berperan di sana. Yang kedua, untuk ASN juga lakukan hal yang sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Memberi kemudahan, memberikan kebermanfaatan. Contoh, nanti ada program, bukan nanti, sekarang ada program Nyah Kaindung. Kenapa kita tidak lakukan sendiri? Yang bisa kita lakukan gitu. Betul. Apapun gitu. Misalkan kita mampunya melihat ada orang tua yang memang sudah sebatang kara gitu ya. Penghasilannya pas-pasan. Kenapa tidak kita menyisihkan dari
tunjangan kita misalkan ya sebulan 100.000 kah dalam bentuk alat mandi gitu, perlengkapan mandi gitu, atau makanan atau apapun, tapi rutin gitu. Anggap sebuah dermawan kita untuk tapi full gitu sampai kapanpun gitu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Itu kalau diberlakukan sebanyak berapa kita PNS kita 50.000 itu kan berarti ada 55.000 kebermanfaatan bagi orang tua yang memang harus kita santuni. Itu salah satunya. Jadi itu kepada ASN. Yang kedua kepada masyarakat, manfaatkan program ini karena ini tentunya kebermanfaatannya bagi masyarakat juga. Boleh jadi juga mereka juga ada keinginan yang luar biasa, tetapi bisa disampaikan pada saat-saat ini gitu, saat Pak Kadem ada di sana gitu kan, kemudian kita juga pimpinan ada di sana, mungkin bisa didengar langsung gitu. Jadi manfaatkanlah sebagai ajang silaturahmi, tapi juga manfaatkannya sebagai ajang untuk kebermanfaatan kebutuhan dari masyarakat sendiri. Itu aja. Betul. Terima kasih Pak Iip. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Oke, terima kasih. Jangan lupa Akang Teteh like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar dan Biro Admin Jabar. Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.